Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu, kata para ulama, Anda dicintai oleh Allah, itu adalah anugerah terbesar yang Anda dapatkan. Lebih daripada anugerah dunia, lebih daripada anugerah kesehatan, lebih daripada anugerah keluarga, anugerah rumah, dan yang paling anugerah paling besar adalah engkau bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mencintaimu, sudah. Kau tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, pertanyaan seorang kepada seorang yang lain. Dia bertanya, apakah dalam Al-Quran ada dalil bahwasanya orang yang mencintai tidak akan menyakiti yang dicintai? Apakah dalam Al-Quran bahwasanya orang yang mencintai tidak akan menyakiti kekasihnya? Maka dijawab ada dalam Al-Quran. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Kami ini kekasih-kekasih Allah. Artinya kami dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bantah mereka. Di antara bantahannya kata Allah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian wahai Yahudi Nasrani kekasih-kasih Allah, kenapa Allah mengadab kalian? Bukankah nenek moyang kalian dari Bani Israel ada yang pernah dirubah menjadi bayi-bayi dan monyet-monyet? Apakah mungkin Allah mencintai seorang hamba terus hamba tersebut dari manusia dirubah jadi monyet? Enggak mungkin. Menunjukkan bahwasanya kalian dahulu ada yang tidak dicintai oleh Allah, nenek moyang kalian. Buktinya dirubah menjadi apa? Bayi-bayi dan monyet-monyet karena melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Bal antum basyarun mimman khalaq. Sungguhnya kalian Bani Israel sama dengan yang lainnya. Kalau berbuat amal kebajikan dicintai oleh Allah, kalau tidak berbuat kebajikan bermaksiat maka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ya. Bahwasanya kalau Allah sudah mencintai seorang, Allah tidak akan mengazabnya. Tidak mungkin Allah mencintai Bani Israel tatkala itu kemudian mereka dirubah menjadi apa? Bayi-babi dan monyet-monyet. Tatkala mereka dirubah menjadi bayi dan monyet-monyet berarti Allah murka kepada mereka. Maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi. Ya, mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu sehingga dirubah menjadi bayi-babi dan monyet-monyet. Ini dalil bahwasanya kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah tidak akan mengazabnya. Dan itu secara logika sangat logis ya. Bukankah kalau kita sudah cinta kepada istri kita, kita susah menyakiti hatinya? Benar atau tidak? Kalau kita bicara ngomong pilih-pilih kata, jangan sampai dia tersakiti hatinya. Makanya kalau ada istri selalu diomelin suaminya, itu cintanya dipertanyakan. Ngomel terus sama istrinya, menyakiti hati, ngomong enggak mikir, istrinya sakit hati dia enggak peduli. Berarti cintanya memang kurang sama istrinya. Sama juga kalau ada istri ngomel terus sama suaminya. Ngomel terus, ngomong asal seenaknya, enggak memperhatikan perasaan suaminya, jadi dia cintanya kepada suaminya patut dipertanyakan. Karena konsekuensi logis kalau seorang sudah cinta kepada orang lain dengan cinta yang dalam, dia tidak ingin menyakiti hati orang tersebut. Jangan sampai dia sedih, jangan sampai dia sakit. Berusaha mencari keridhaannya, ya. Istrinya sangat disayangi, minta apa saja dia kasih, ya. Apalagi lagi pas ngidam, ya, luar biasa ya. Jadi maksud saya itu suatu yang sangat logis. Maka demikian pula jika Allah sudah mencintai seorang, di antara faedah yang sangat besar, Allah tidak akan mengazabnya. Dia pasti selamat dari neraka jahanam. Apakah dia diberi ujian? Iya, diberi ujian, enggak ada masalah. Tapi ujian tersebut untuk kebaikannya. Maka dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah cinta suatu kaum, Allah uji dia. Yang ujian tersebut untuk kebaikannya. Tapi Allah tidak akan siksa dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Kenapa? Allah sudah mencintainya. Sama seperti orang tua kepada anaknya. Anaknya mungkin nakal, tapi dia sayang sama anaknya. Mungkin dia jewer, mungkin dia omelin, mungkin dia marah, ya. Mungkin dikasih hukuman tertentu, tetapi sungguhnya dia cinta kepada anaknya tersebut karena dia tahu di balik hukuman tersebut, di balik jeweran tersebut, di balik omelan tersebut ada kebaikan bagi sang anak. Maka sungguh bahagia seorang yang telah mendapat predikat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya katakan anugerah yang terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Antum renungkan hubungan antara manusia dengan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, zat yang maha tinggi, yang tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya, yang tidak butuh dengan ibadah antum, yang tidak butuh dengan salat antum. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, sungguhnya untuk dirinya sendiri. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya manusia dan jin dari awal sampai hari kiamat seluruhnya hatinya menjadi hati orang yang terbaik di dunia ini, semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi Allah sudah maha kaya, Allah sudah maha agung tanpa antum dan tanpa ibadah antum. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi. Kalau antum beribadah adalah untuk diri antum sendiri. Wa man asaa fa alayha. Kalau antum berbuat buruk ya tanggung sendiri. Jadi Allah maha kaya, Allah maha tidak butuh dengan hamba-hambanya. Kemudian Allah bisa mencintai seorang hamba yang maha miskin, yang maha fakir, yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa zat yang maha kaya bisa mencintai zat yang maha hina dan maha rendah. Ini anugerah luar biasa. Saya kasih logika sederhana kita di dunia ini, ya. Mungkin kita punya pembantu, mungkin kita punya supir, mungkin kita punya pegawai, ya. Biasanya rasa cinta itu muncul tatkala antara seorang yang selevel. Kita cinta dengan kawan kita, teman kerja kita, relasi kita dalam pekerjaan, ya. Itu baru mungkin timbul rasa cinta kepada dia, ingin ketemu, ingin ngobrol, ingin berbincang-bincang, melepaskan rasa cinta kerinduan. Tapi hubungan seorang bos dengan pembantu saya rasa tidak demikian. Seorang bos dengan supir saya rasa tidak demikian. Dia sayang sama supir tapi tidak cinta, dia kasihan. Dia kasihan, dia suruh. Kenapa? Karena levelnya berbeda. Karena biasanya rasa cinta itu muncul di antara level yang sama. Ya, bos sama supir, bos sama mungkin tukang bersih-bersih, mungkin enggak. Ya. Kalau kasihan iya. Tapi kalau cinta mungkin tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya bisa mencintai kita-kita ini yang maha hina dan maha rendah, yang melakukan banyak kemaksiatan, yang sering membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mencintai hamba-hambanya. Maka inilah, ya, anugerah yang luar biasa dari Allah kalau ternyata seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.